Mu'alaf, lumpuh di panti jompo di Amerika Serikat, tidak ada masjid, salib diranjang. Mengapa bisa menemukan hidayah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami panjatkan segala puji kepada Allah. Kami mohon pertolongan, memohon ampun serta perlindungan dari keburukan jiwaku dan kejelekan amaliaku. Limpahkanlah sholawat dan salam bagi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan sahabat-sahabatnya. Sebelum kita lanjutkan, terima kasih teman-teman untuk menekan tombol subscribe, like, dan share. Bagikan info kebaikan ini agar menjadi amal jariah teman-teman sekalian. Ini fenomena yang agak mencengangkan. Seorang pemuda berumur 30 tahun menemukan Islam di dalam kondisi yang tidak memungkinkan. Namanya Robert Davila. Mengalami kelumpuhan seluruh anggota badan dan hidupnya di panti jompo. Karena dari mulai leher ke bawah lumpuh. Jadi hanya bisa berbicara, mendengar, matanya bisa menatap, tetapi leher ke bawah lumpuh. Pemuda ini tinggal di Texas, Amerika Serikat. Memang menurut kedokteran, dia mempunyai kelainan genetik yang mengakibatkan pada suatu saat tertentu dia akan mengalami kelumpuhan. Karena itu, saudara-saudaranya dan orang tuanya mengirimkannya ke panti jompo. Tentu saja di panti jompo teman-temannya adalah orang-orang yang sudah tua, bahkan pikun. Sekarang pertanyaannya, mengapa dia bisa menjadi mu'alaf? Padahal jauh dari masjid lokasi itu, di Texas, Amerika Serikat, di panti jompo, dan dia sendiri lumpuh, di ranjangnya ada salib. Dan puncaknya, hidayah itu datang lewat mimpi seperti yang diceritakannya. Dia walaupun jauh dari informasi tentang Islam, tetapi manusia diberi kemudahan di dalam pilihannya. Diberi kemudahan dan diberi pilihan. Allah menakdirkan apa yang akan terjadi pada dirinya dan apa yang akan dilakukannya. Bersamaan dengan itu, Allah memberinya kemampuan dan kesanggupan untuk tidak melakukan dan memilih perbuatan yang akan mendatangkan pahala atau mendapatkan siksa. Allah berkuasa untuk mengarahkannya kepada petunjuk. Ini seperti yang tercantum di dalam Al-Quran. Barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada seorang pun dapat memberinya petunjuk. Dan barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang dapat menyesatkannya. Quran surat Az-Zumar 36-37. Jadi fenomena orang masuk Islam memang berbagai macam. Robert ini mendapatkan mimpi, tetapi itu puncaknya. Sebelumnya dia memang sudah mempelajari ilmu-ilmu Islam. Dalam setiap mimpi-mimpinya, ini yang diceritakan olehnya, dia merasa tidak lumpuh. Suatu saat, dia merasa berada di padang pasir dan melihat sekelompok orang berkumpul mengitari seseorang yang berdiri. Seseorang yang berdiri itu menunjuk salib yang ada di sebelahnya. Dia mengatakan bahwa dia, maksudnya yang ada di salib itu, adalah hanya manusia yang diutus sebagai nabi. Dia juga makan, dia juga minum, dia juga ke kamar mandi seperti manusia yang lain. Dia itu bukan Tuhan, dia seorang nabi. Kemudian orang itu memerintahkan
ikuti Tuhan, bukan ikuti manusia. Lalu Robert Davila maksud saya, terbangun dan mencoba berpikir, apa yang baru saja terjadi? Lalu dia bersahadat. Ternyata ini mimpi-mimpi ini hanya puncak, karena sebelumnya dia telah mempelajari semuanya tentang berkaitan dengan Islam lewat internet. Jadi pada saat dia di panti jompo, saudaranya telah memberikan komputer yang bisa dikendalikan lewat suara memakai handphone. Sekarang kan permasalahannya, mungkin banyak orang-orang yang membenci Islam mengembangkan media massa konvensional terutama untuk menghancurkan Islam. Tetapi dengan media sosial yang sangat terbuka saat ini, justru Islam akan banyak dikenal sampai sudut-sudut dunia. Barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak seorang pun dapat menyesatkannya. Seperti surat tadi.